Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie to Yankee India Zulu. Ya, kali ini kita akan review lagi, tapi radio lama ya, bukan radio baru. Ini banyak sih radio-radio lama, tapi kita akan coba review lagi, nggak apa-apa. Karena radio lama, jadi nggak pakai DOS lagi, nggak pakai box lagi ya. Ini tipenya dari merek TYT. Dari merek TYT, tipe DM UV F10 ya, digital mobile UV F10. Jadi ini dual band ya, ini dual band, radio dual band VHF UHF 5 watt dari TYT. Nah kalau biasanya itu radio itu DMR ya, tapi ini DPMR. Jadi kalau ada radio yang DMR tapi ini DPMR. Nah itu saya nggak tahu singkatan dari DPMR itu apa, sementara DMR itu apa ya. Tapi ini radio DPMR. Jadi ini bisa analog, bisa digital ya. Ini dari TYT dan saya suka sekali pakai radio ini. Dulu pertama kali saya punya ini, waktu itu masih DMR masih jarang ya, tapi saya sudah punya ini dulu ya. Pertama kali DMR ada, saya udah punya ini. Dan ini saya langsung order dari, kebetulan ada adik saya di luar. Nah, dia kuliah di sana, saya suruh nyariin yang tipe digital. Nah, ini ketemu TYT ya atau TYT DM UV F10. Sekilas memang radio ini ya biasa-biasa aja ya, tapi nanti akan Anda terkejut dengan kualitas audionya yang luar biasa. Oke, mari sama-sama kita langsung review aja radionya supaya nggak kelamaan, karena ini radio lama, jadi reviewnya harus cepat. Jangan radio lama, reviewnya lama ya. Oke, langsung aja. Sorry, ada yang kelupaan, nanti diprotes. Ini kopinya udah dari tadi, jadi kita minum dulu. Tinggal separuh. Ya, ngopi dulu biar semangat ya. Tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Tentunya cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke, langsung kita review radionya. Penampakan dari TYT DM UV F10 seperti ini penampakannya. Mungkin sekilas di luar kebiasaan ya. Ini radio di luar kebiasaan. Jadi kalau Anda mungkin sering melihat radio itu speakernya kadang di atas, kadang di tengah ya. Tapi ini di luar kebiasaan, speakernya di bawah nih ya kan. Jadi ini radio di luar kebiasaan. Jadi ya khusus, jadi tidak semua radio seperti ini ya. Yang speakernya di bawah, extra mic-nya juga di bawah ya, nggak semua seperti ini. Jadi tombolnya di tengah, kemudian layar di atas. Kalau menurut saya sih oke saja, nggak masalah ya. Nah, kemudian ini desktop chargernya seperti ini. Di sini ada tulisannya TYT. Di sini inputnya 13,8, outputnya 8,4 volt, 400 mAh ya. Dan ini karena casnya juga saya sudah lupa ya di mana. Jadi kita bisa pakai casnya Alinco. Jadi saya pakai casnya Alinco. Ya, ini kan keluarnya 13 volt, bisa kita masukkan ke sini untuk ngecas radio TYT DM UV F10 ya. Oke, kita tinggalkan desktopnya. Kemudian ini penampakan radionya ya, di sini seperti biasa tombol PTT, di sini tombol shortcutnya, di sini tombol FM-nya tuh di sini ya nanti function, terus ini untuk FM. Kemudian di sini ya ini udah lepas ya, karena udah lama, ini karetnya juga udah hancur gitu ya, hancur sendiri gitu ya. Jadi di sini ada jack headphone di atas, kemudian di bawah jack extra mic ya. Dan di sini ada tulisannya DPMR ya, DPMR. Biasa kalau tulisannya DMR ini sudah ada P-nya lagi di tengah ya, DPMR. DM UV F10 5 watt 137 sampai 174 MHz, 400 sampai 470 MHz ya. Nah, di sini ada serial numbernya. Nah, ini ada
eh, apa namanya, kayak dari pabriknya gitu ya, asli ya. Jadi ini asli dari pabriknya, dan memang ini asli dari sana ya. Jadi memang asli, betul-betul asli. Anda lihat aja. Biasanya kalau aluminium itu putih ya, ini Anda lihat sendiri ya. Untuk yang TYT ini dia benar-benar warnanya beda ya dibandingkan HT-HT yang lain yang Anda pernah jumpai. Itu belakangnya tidak seperti ini ya. Ini warnanya seperti ini ya. Beda dengan yang lain tuh biasanya warna aluminium putih gitu ya. Kemudian di sini baterainya dia menggunakan 2200 ya, 2200 7,2 volt. Nah, biasanya kalau baterai itu kan 7,4, ini 7,2 di bawah lagi ya. Jadi kayaknya lebih awet ini. Oke. Caranya gampang, kita tinggal posisikan ini baterainya di legokannya ini, di lubang ini ya, masukin ini, tinggal didorong ke depan. Dah, kita dorong ke sana udah ngelok ya. Untuk bukanya tinggal kita pencet yang di atas ini. Kita pencet di sini, kita tarik ke belakang, udah kebuka. Gampang sekali ya. Oke. Tuh, kemudian di depan sini banyak menu-menunya ya. Jadi ada huruf-huruf ini biasa untuk SMS ya. Ini juga untuk kayak seperti kita nelpon ya. Kita tinggal pencet ini untuk nelpon, ini kita pencet ini untuk stop ya. Untuk stop, ini untuk panah atas bawah. Coba di atas ini ada, nah ini untuk roterinya, untuk dialnya, roterinya dial. Ini tombol on off sama volume. Dan ini sudah bukan karet lagi, jadi ini lebih awet, PTT-nya awet ya. Ini bukan karet lagi. Oke, kita hidupin saja. Kita hidupkan. Di sini 8,2 volt itu berarti untuk apa namanya? Untuk voltasenya masih full ya, masih full. Untuk baterainya masih full. Baterainya masih full sehingga kita tidak perlu khawatir ya. Kita tidak perlu khawatir. Oke. Kemudian di sini ini MD di sini adalah manual digital. Jadi mix digital. Jadi bisa analog, bisa digital. Kan biasa kalau DMR itu hanya salah satu. Apakah dia mau analog, apakah dia digital. Tapi kalau ini enggak. Dia bisa analog di mix ke digital. Jadi kalau kita enggak pakai digital, ya dia bisa langsung berfungsi ke analognya. Seperti itu. Ini kita ke frekuensi pengujian. Nah, seperti ini. Dan di sini menunya apa aja kita lihat di sini menunya ada radio set. Radio set di sini adalah ada squeal, ada encryption, ada bandwidth, ada busy lock, scan, CTSS, channel name, channel display, power level. Nah, ini power level kita set low aja ya, oke, backlight. Kemudian channel type, mode ya. Nah, ini mode di sini apakah kita mau VFO mode atau channel mode atau memory mode ya. Ada 3 select. Nah, oke, nice. Kemudian channel type. Nah, nih. Kalau biasa DMR itu ya cuman ada 2, bisa analog, bisa digital. Nah, di sini ada menu lagi tambahan. Ada lagi menu tambahannya di sini ya. Kita lihat channel type-nya. Bisa mixer digital, bisa mixer analog. Jadi artinya gini, dia posisi di digital, tapi ketika ada sinyal analog, dia bisa masuk ya. Sama juga misalnya kita di posisi analog ya, di posisi analog ketika ada sinyal digital masuk dia bisa nerima. Nah, itu dia bedanya di radio ini dan di radio yang lain ya. Kemudian power level cuma ada 2, high power. Kemudian channel display di sini apa ya, nggak ada. Kemudian channel name ya, kalau kita mau kasih nama CTS, DTS ini untuk repeater, scan, oke. Busy lock, bandwidth ini ya bandwidth untuk audionya ya, mau pakai wide atau narrow ya. Encryption, square level untuk kepekaannya saya pakai 1 aja ya, sudah buka ya. Kemudian bip tone ya, ini kalau kita mau hidupkan bipnya untuk apa aja, macam-macam ya di sini. Wah, itu banyak banget ya, untuk apa aja di situ ada 9 menu malah ya, 9 menu.
banyak sekali untuk menu bitnya ya, apakah mau untuk apa gitu ya. Kemudian di sini juga ada LED, LED-nya ini hidup ya, kemudian TOT untuk time of timernya, kemudian Fox level, backlight, kemudian brightness ya, brightness-nya ini kita bisa atur kecerahannya mau 3, mau 4 terang banget ya, 5. Nah, di situ ya kita pakai 2 aja itu. Oke. Beda dengan DMR yang lain, tidak seperti ini penyetelannya. Ini bisa disetel untuk layarnya juga ya, warnanya mau diterangin apa digelapin gitu ya. Oke. Kemudian setelah kita tadi masuk, kita double weight di sini seperti dual watt ya, dual watt yang kita mungkin atas bawah. Kalau di atas kita sementara mendengarkan di bawah bunyi, dia akan pindah ke bawah atau dia pindah ke atas, mana yang duluan bunyi ya, seperti itu. Oke, itu tadi dual watt sudah. Kemudian take select, kita mau milih selected atau busy. Kemudian FM monitor enable, kemudian baterai save, kita tinggal pilih perbandingannya baterai save-nya 1:4 atau 1:1. Kemudian scan mode, Anycode. Nah, Anycode ini apakah enable? Kita enable kalau kita mau bunyikannya kayak padlock. Kemudian power display, voltage ya, power display voltage. Power display itu ketika kita hidupin radio itu yang ditunjukkan adalah voltage ya, atau voltage ya. Atau notify itu seperti kita mau nulis call sign kita, ya boleh juga ditulis ya. Kemudian language ini bahasa, kita pakai English ya. Wah, banyak menu ya, banyak sekali radio set. Device info ini adalah radio info dari radio ini. Jadi ada serial number, ada firmware. Nah, firmware-nya ini mungkin harus diupdate sebenarnya. Ini baru versi 2.04 kok 1.3 ya. Nggak tahu kalau yang versi baru. Nah, ini saya belum pernah update karena saya nggak pakai gitu ya. Kemudian di sini VFO mode ada offset, ada shift, ada step ya. Step ini stepnya banyak juga. Shift ini untuk positif negatif untuk dupleknya. Offset di sini untuk dupleknya berapa jumlahnya. Nah, kemudian step VO scan sudah oke, cuma 4 aja. Kemudian di sini ada signal. Nah, kita mau pakai data match list, 2 tone list atau 5 tone list. Ya, saya kira itu saja. Nah, kalau sudah, kita akan coba dulu untuk audionya ya, untuk receivernya kita coba. Saya akan mancar menggunakan 2 radio Baofeng. Yang pertama saya menggunakan BF-H7, yang kedua saya menggunakan UVB6 ya, UVB6 sama BF-H7. Nah, ada yang bertanya ya, BF-H7 sama GT3 ya. Ya jelas bagus BF-H7 ya. Dengan powernya saja BF-H7 sudah lebih besar dari GT3 ya. Kemudian di samping power, BF-H7 ini lebih baru ya, lebih baru. Jadi ya banyak fasilitas yang tidak dipunyai oleh GT3. Oke, kita coba ya. Ini saya coba tes 1 2 3. Coba Anda dengarkan ya, Anda dengarkan audionya dari TYT ini ya. TYT ini Anda akan terkejut. 1 2 3 1 2 3 dicoba 1. Dia seakan-akan ada seperti paduan suara, jadi seakan-akan dia punya suara 2 ya. Ini kan Anda dengar ya. 1 2 3 1 2 3 dicoba 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, ini adalah radio BF-H7 yang kita pakai untuk komunikasi bicara. Sekarang saya menggunakan UVB6. 1 2 3 1 2 3 dicoba 1 2 3 dicoba. Jadi sangat clear sekali untuk receiver dari TYT UV-F10 ini, DM UV-F10. Nah, sekarang kebalikannya. Saya akan transmit menggunakan TYT DM UVB10. Nah, pertama saya akan coba buka receiver dari Baofeng BF-H7 ya. Ini dengarkan di sini, kita lihat.
Nah, Anda bisa dengar baik-baik ya, ini volumenya sedikit ya. 1, 2, 3, dicoba. 1, 2, 3, dicoba. Dicoba 1, 2, 3. Seakan-akan dia ada suara 2 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sangat clear. Kita coba lagi, perbandingkan dengan dengan UVB 6. 1, 2, 3, UVB 6. Anda lihat 1, 2, 3, UVB 6. Tidak ada suara 2 di UVB 6. Kita akan coba dengan TYT DM UVF10. Anda akan dengarkan suara 2 di sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dicoba. 1, 2, 3, dicoba. Nah, sangat clear sekali ya, Anda bisa dengarkan. Sekarang kita akan coba lagi. Sekarang UVB 6 yang menerisip, saya akan transmit menggunakan BFH7 dan DM UVF10 ya. Kita dengarkan bersama-sama. Sekarang saya menggunakan BFH7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, BFH7 tanpa ada embel-embel suara lain dan hanya 1. Kita akan coba dengan TYT atau TYT DM UVF10. 1, 1, 2, 3, dicoba. 1, 2, 3. Ada suara 2. Suara 2, ada suara 2 atau suara bergema dari TYT DM UVF10. 1, 2, 3, suara dari Baofeng BFH7. Seperti ini aja. ya, jadi Anda sudah bisa melihat sendiri ya kualitas audionya. Sekarang kita akan menghubungi Pak Pri langsung supaya beliau bisa mendengarkan suara kita ya. Sebelum saya menuju ke Pak Pri, saya akan coba dulu ngetes power dari TYT DM UVF10 ini keluarnya berapa watt. Mudah-mudahan Pak Pri masih sabar menunggu. Power output dari TYT DM UVF10 ya. Radio ini kalau untuk UHF-nya terus terang ini UHF-nya sudah error. Jadi saya tidak akan mengukur watt UHF-nya karena UHF-nya ini sudah nggak keluar wattnya ya. Saya nggak tahu kenapa, apakah settingan programnya atau apa. Dulu sempat error. Jadi yang berfungsi sekarang hanya VHF-nya saja. Tapi nggak masalah, kita akan tes dulu untuk VHF-nya sesuai dengan tulisan di radionya. Dia bisa keluar 5 watt, kita lihat ya. Kita lihat untuk di low powernya dari VHF-nya, kita lihat ya. Di sini 600 miliwatt, low-nya 600 miliwatt. Sekali lagi 600 miliwatt. Sekarang kita coba ke high powernya. Power level kita naik ke high. Oke. Kita akan coba lihat, ini sudah ada tertulis high di sini H. Lihat. Ya 5 watt persis ya. Sekali lagi 5 watt persis. Oke. Jadi powernya 5 watt ya. Jadi persis 5 watt. Kita pindah ke low lagi karena kita akan segera berkomunikasi ke Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee ya. Kita akan menuju ke sana untuk kita mencoba radio ini. Seperti apa kualitas audionya? Apakah sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi? Kualitas audionya apakah beda? Karena kita harus mencari pembanding supaya Anda bisa mengerti nanti bahwa memang benar-benar kalau ini dibilang bagus ya. Jadi saya punya 4 radio nanti yang akan bersanding melawan TYT DM UVF10, dan ketiga radio ini yang akan melawan ini adalah radio yang semuanya kencang suaranya ya. Jadi di sini ada UVB6 ini juga kencang suaranya. Ini juga ada BFH7 ini juga kencang suaranya. Dan ini juga ada A58S ini juga kencang suaranya. Jadi nanti kita akan lihat di antara ketiga ini dengan ini mana yang lebih clear, mana yang lebih kenceng diterima oleh Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee. Akan kita coba. Ya, ini kita langsung aja siap-siap untuk menguji keempat radio ini ya. Jadi
TYT dikeroyok sama Bofeng. Nanti gimana hasilnya? Saya akan coba pertama menggunakan Bofeng dulu. Jadi TYT terakhir ya, kita akan coba Bofeng semua. Pak Pri kan nggak tahu. Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Pak Pri. Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee 59 report ganti. Oke, KSL 59 untuk audio gimana Pak Pri? Oke? Ya, biasa. Ya, tapi terdengar bagus. Demikian ganti. Oke, KSL. Jadi saya akan coba 4 radio Pak Pri. Nanti Pak Pri jawab aja mana yang paling bagus dari keempat radio ini suaranya sampai di sana ya Pak Pri. Ini ingat baik-baik Pak Pri. Ini radio yang pertama. Ini radio pertama Pak Pri ya. Ini radio pertama begitu Pak Pri. Oke, biasa. Ya. Diingat ganti. Oke, ini radio pertama, saya ganti radio kedua. Kita ganti radio kedua menggunakan UV-B6. Oke. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ini untuk radio kedua Pak Pri ganti. Oke. Radio yang kedua oke dengan juga terdengar dengan tonya. Biasa ganti. Oke, KSL. Radio kedua dengan radio pertama bagus yang mana Pak Pri? Saya lebih suka yang kedua ini bagus. Yang kedua menurut saya demikian lebih bersih ganti. Oke, KSL. Kalau gitu radio kedua saya simpan. Sekarang saya coba radio ketiga Pak Pri ya, didengarkan. Radio ketiga saya ganti antena dulu. Kita coba UV-B6 katanya oke. Sekarang saya coba dengan BFH7. Oke Pak Pri, Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Sekarang bagaimana ganti? Ini 57 signalnya. Demikian Medi hampir sama dengan yang pertama. KSL. Jadi audionya hampir sama dengan yang pertama begitu ganti? Betul ganti. Oke, KSL. Kalau gitu saya ganti dengan radio yang terakhir. Nah, ini yang ketiga suaranya hampir sama dengan yang A58S. Sekarang saya ganti dengan TYT. Apa yang terjadi dengan TYT kita dengarkan. Apa komentar Pak Pri? Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu Pak Pri. Oh, salah. Frekuensi belum saya ganti. Pantes nggak dengar. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Gimana yang ini yang terakhir ganti? Yang terakhir juga oke, tapi signalnya di bawah yang tadi yang mana ya, yang nomor 2 tadi. Signalnya hanya 7 demikian yang kedua tadi. Karena ini powernya paling kecil, yang lain 1,5 watt low-nya. 20. Itu kalau suaranya sudah hampir ini hampir sama yang 1 dan yang 3. Tapi kalau menurut saya yang paling dominan di nomor 2 tadi, itu yang ada tone-nya ganti. GSL mungkin karena sinyalnya besar yang tadi ya. Saya coba lagi Pak Pri ini. Ini saya coba lagi Pak Pri. Ini karena saya harus samakan wattnya. Saya coba ini gimana? Ini pasti penuh ganti. Oke. Hanya 40 ganti. Oh iya 40 nggak apa. Ini diingat-ingat ya Pak Pri. Ini radio ini nanti saya coba dengan radio yang satunya ya Pak Pri ya. Diingat-ingat ini radio A. Ini radio A Pak Pri. Diingat-ingat ini radio A, kualitas radio A. Ini kualitas radio A. Oke, saya ganti dengan radio B. Silakan. Ini radio B Pak Pri. Ini radio B. Ini radio B. Gimana Pak Pri? Dibandingkan yang tadi ganti. Radio B dibanding dengan radio A, vokalnya mantap yang A.
demikian. Ganti. Oh, GSL. Jadi vokal yang radio A itu benar-benar bening berarti Pak Pri ya ganti? Iya betul, itu betul ganti. Oke, saya kembali ke radio A. Bener kan? Teruji bener ya teman-teman, saya nggak rekayasa loh ini. Ini Pak Pri nggak tahu radio apa yang saya pakai. Oke, saya kembali lagi. Oke Pak Pri, saya kembali ke radio A Pak Pri. Jadi kalau saya dengar sendiri di sini kayak ada suara gema gitu, apa bener Pak Pri di sana didengar ganti? Betul, agak ada kemaya sih. Demikian gitu, ada yang membentuk gema gitu. Tapi kalau nggak diperhatikan ya nggak begitu. Tapi kalau dicermati memang kayak ada membentuk ruangan gitu ganti. GSL. Jadi saya dengar sendiri gitu suaranya kayak suara dua gitu, bukan gema sih Pak Pri. Kayak kalau kita seriosa itu kayak ada suara duanya gitu Pak Pri. Apa betul Pak Pri ganti? Coba. Lebih tak cermati ganti. Oke, Pak Pri dengar ya. Pak Pri dengar baik-baik. Ini radio A. Ini radio A. Pak Pri dengar baik-baik. Ini radio A. Nanti ketika saya ganti radio B, itu Pak Pri akan mendengar modulasinya. Radio A ini seperti ada suara dua, radio B suara normal aja. Bapak didengar ya, ini suara radio A, ini suara radio A. Dengarkan baik-baik. Saya ganti ke radio B. Nah, ini suara radio B, Pak Pri. Ini suara radio B. Ini suara radio B. Jadi bisa dicermati untuk radio B ini dengan radio A tadi. Bagaimana, Pak Pri? Radionya suaranya standar normal gitu. Demikian tidak ada yang tadi lugas gitu ganti. GSL. Jadi tadi suaranya kayak suara dua Pak Pri ya, betul ya radio A tadi ya? Oke. Ya demikian. Pokoknya memang ya beda dengan yang barusan ini tadi. Begitu media nengarane apa lah aku pokoknya ada bedanya gitu ganti. Oh iya GSL. Yang cetok radio A lebih clear ya. Ini saya kembali ke radio. Yang cetok radio A lebih clear gitu ganti. Demikian. Ya clear, bersih lah lebih bersih clear ya sama bersih gitu ganti. GSL. Jadi itu tadi 3 radio tadi itu radio bofeng Pak Pri. Jadi tadi ada A58S, ada BFH7. Yang pakai tune tadi itu UVB6. UVB6 lebih bagus daripada 2 bofeng yang lain tadi ya. Nah, UVB6 lebih bagus. Tapi ternyata yang lebih bagus lagi ini saya pakai TYT DPMR, DPMR DM UVF10, DM UVF10 gitu Pak Pri. Jadi ini yang paling bagus memang karena ini yang paling mahal AT-nya ganti. Oke biasa. Demikian itu ya. Paling mahal ya paling bagus. Ya ternyata setelah Anda memang beda betul. Beda begitu. Demikian ganti. GSL Pak Pri. Pak Pri pakai extra mic apa kok merosak gitu Pak Pri. Kayak ada yang nggak connect begitu ganti. Oke. Mungkin yang ada maksud kompresak yang saya tadi dengarkan radionya yang kompresak itu radionya. Demikian kalau begini enggak kan ganti? Enggak. Sekarang tidak ganti. Tadi itu karena ini ya. Ini tadi kan suaranya kalau kan agak berat suaranya terus dapat tadi ya udah ngecek kalau keluar enggak. Oke, YC itu YIC, YB2 via Y. Dan saya pakai mikrofon standar begitu ganti. GSL Pak Pri. Ya Pak Pri, kalau gitu standby dulu tak recording lagi Pak Pri. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, standby dulu ganti. Oke, yang kita itu yang India Zulu, yang Bravo tuh Victor Sierra Yankee, silakan Anda ulah dulu.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti review kita sampai selesai. Dan itu tadi dari TYT ya. Kita sudah review TYT DM UV F10. Ternyata memang radio ini masih mumpuni ya, masih oke. Untuk kualitas audionya juga seperti apa yang saya katakan tadi. Pak Pri tidak tahu sebenarnya radio ini radio apa yang saya pakai, dan ternyata memang ini radio memang kenceng banget, suaranya bersih dan clear sekali, seperti ada suara dua juga ya, jadi benar-benar bersih sekali suaranya. Dan ini sudah banyak yang saya buktikan ke teman-teman yang kalau saya berkomunikasi dengan TYT DM UV F10 ini, memang ini clear banget audionya. Dibandingkan radio apapun, ini clear banget. Saya baru menemukan radio ini paling clear. Jadi selama saya review, tidak ada radio yang seperti ini clearnya untuk vokal audio yang keluar dari radionya sendiri, seperti itu ya. Dan waktu saya beli pertama kali radio ini sekitar 1,5 juta ya. Ini di luar sana ya, di pabriknya di Cina sana. Ini harganya 1,5. Kalau sampai di Indonesia saya nggak tahu berapa. Waktu pertama kali keluar ya, saya nggak tahu sekarang mungkin udah murah ya. Tapi ini benar-benar asli dari sana, benar-benar asli dari pabriknya TYT seperti itu. Jadi ya TYT masih mempertahankan kualitas audionya. Seperti waktu saya memakai TYT UV TH 8200 ya. Itu suaranya juga kencang sekali ya. Namun ini selama saya pakai HT ini paling clear. Saya kaget dengan kualitas audio ini. Oke, itu saja dari saya. Kalau Anda mau cari ya silakan Anda cari aja. Anda searching aja untuk TYT DM UV F10. Karena ini memang saya belinya udah lama sekali ya. Waktu itu tahun berapa saya lupa. Kemungkinan tahun 2015-2016 ya. Antara itu saya beli. TYT DM UV F10 kalau nggak salah 2014 akhir, kalau nggak salah ya 2014 akhir. Waktu itu DMR masih kurang ya, masih jarang, tapi saya sudah coba-coba nyari radio digital. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton video saya kali ini mengenai radio digital, old radio digital atau radio lama yang masih mumpuni di tahun ini. Yang ke Charlie itu yang kindia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tri, bye-bye.